memandangmu walau selalu. Pak Jokowi, kemana aja sih? Nggak bisa move on nih. Tak pernah ada rasa jemu di hatiku. Mencari apa yang aku cari. Teng teng teneng. Nyari apa sih Bapak? Tuhan udah kasih ini seorang sahabat ya untuk mendampingi Bapak, mensupport Bapak ya, untuk juga beliau itu mengendorse Bapak ketika Pilpres kemarin. Kenapa Bapak cari teman baru? Pak, banyak yang menjerit loh Pak, betul Pak. Kemarin aku bikin konten, biar tahu Bapak, bikin konten aku yang nonton itu sekitar 160.000 Pak. Yang komentar 7.900. Mereka mengekspresikan kekecewaan mereka di kolom komentar Opung Parbela Bapak. Kok aku jadi ngomong sama lukisan ya? Kok aku jadi gila kayak capres yang gagal kemarin ya? Kok bisa gini aku? Ada capres gagal kemarin ya kan? Ngobrol dia sama lukisan. Aduh, ya. Jadi sebetulnya jujur aja aku bilang ya, aku juga mikir juga sih. Sampai sekarang aku masih berusaha untuk positive thinking walaupun berat. Berat kali. Untuk positive thinking ini ternyata berat ya. Ya, itu dia. Karena apa? Sampai sekarang pun juga aku melihat respon daripada Bapak Joko Widodo mengatakan, loh itu kan hak prerogatif presiden. Kalau memang beliau sudah melakukan itu berarti itu adalah yang terbaik. Wih, top kali. Kan begitu. Tanya lagi Mas Gibran wakil presiden, ya kan? Bagaimana pendapat Mas Gibran? Ya beliau katakan, ya sudah, ini saya rasa ya sudah melakukan kalkulasi yang sangat matang. Mantap. Abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Pak Hasto dari pemerintah. Saya meyakini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang. Apalagi ini menjelang perayaan 17 Agustus, saya kira ini momen yang baik untuk merajut tali persaudaraan antar sesama anak bangsa. Ya, kasih. Nanti malam. Pak, jujur ya Bapak Jokowi dan juga Bapak Gibran, apapun yang kalian bilang, masyarakat masih kecewa. Ini bukan suara Opung Parbela, tapi ku baca komentar. Ku baca komentar semuanya biar tahu kalian. Sedih, kecewa, yang paling ngirinya tahu Bapak, menyesal. Aduh, tapi ngomong-ngomong menyesal ya, jangan kalian menyesal nonton Opung Parbela ya. Jadi aku mau iklan lah dulu daripada terbawa perasaan aku nanti ikut-ikutan nangis ya kan. Mending aku jualan. Jadi kalian tengok dulu ya, Opung Parbela dari kemarin nggak ganti baju. Ya, kalian bisa lihat ada topi putih, ada baju putih, ya besok pakai yang hitam. Tenang kalian. Ya, kalau memang kalian keren, beli ini dari Opung Parbela. Ini juga coraknya berbeda, ya. Dan ingat, ini di belakang ini ada ada setelannya ya.
Jadi mulai dari ukuran kepala paling kecil sampai paling besar bisa. Dari ukuran dari kepala yang lunak sampai yang keras kepala bisa. 3 ini. 3 ya, 3 corak. Nah, kalau untuk baju ya, Opung Parbelak itu ada warna putih, ada warna biru, dan juga ada warna hitam ya. Kalau untuk corak bisa disesuaikan ya. Ya, kenapa? Pengen kalian. Di sebelah kanan ada nomor rekening. Ya, isi dulu ke sini, baru kasih tahu sebelah kanan, sebelah kiri. Atau tanya-tanya dulu sebelah kiri, baru isi sebelah kanan. Gak percaya aku kau gak bisa move on pun, gak percaya aku kau sedih. Masa sedih jualan? Aduh, ya. Jadi maksudnya apa ya? Jadi kalau bicara tentang pertemanan, persahabatan, jujurlah ya. Opung Parbelak itu tipikal orang yang susah untuk melupakan teman ya di masa lalu. Apalagi teman itu punya andil di dalam memperjuangkan kehidupan kita. Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Itu aku nggak tahu juga Bapak Prabowo ini ya kan, setelah naik dia, setelah berkuasa dia cari teman baru. Aduh, nggak bisa kayak gitu Pung. Ini dalam rangka merangkul. Oke, betul Pak, betul. Seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk merangkul siapapun, tapi nggak juga si Anies Pak, dan nggak juga Megawati. Sampai Bapak bela-belain untuk amnesti diberikan kepada Hasto dan abolisi diberikan kepada temannya Anies Baswedan yang bernama Tom Lembong. Apa sih yang Bapak harapkan dari seorang Anies Baswedan? Dan apa sih yang Bapak harapkan dari seorang Megawati atau PDIP? Ya, saya tidak sedang merendahkan atau mengecilkan sebuah partai, tidak ya. Tapi Bapak di sini juga harus melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Satu-satu lah dulu Pak, satu-satu ya. Mulai dari Megawati dan juga PDIP. Kita bisa lihat Bapak ya, waktu Pilpres 2024, orang ini bagaimana serangan mereka terhadap Prabowo Gibran ya. Dikatakanlah bahwasanya Prabowo Gibran itu adalah pasangan yang tidak akan mungkin menang. Dikatakanlah katanya mereka kalian akan dikalahkan dengan 1 putaran. Ya, setelah itu kalian diserang dengan nilai 5 dari 10. Setelah itu wakil presidenmu Bapak ya, dikatakanlah ada yang bilang belimbing sayur, asam sulfat, supir truk ugal-ugalan dan segala macam. Kalian direndahkan, dihina, diremehkan, seremeh-remehnya ya. Tapi apa yang kalian lakukan Bapak? Yang kalian lakukan tidak membalas, itu sudah tepat kan begitu. Tapi kalian harus perhatikan, ketika seseorang ya pernah berbuat jahat dengan kita, ketika kita berusaha untuk rekonsiliasi dengan dia ya, ini pertimbangannya sangat berat. Karena apa? Apakah satu ketika dia tidak akan mengkhianati saya dan tidak akan menjahati saya? Bapak pikir nggak sampai di situ? Ya kan begitu, oke ya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana secara historinya PDIP ya. Kalau Bapak pada akhirnya nanti 2029 lebih memilih Bapak untuk berkongsi dengan PDIP ya. Ya kita lihat dulu ke belakangnya bagaimana. Bapak harus sadari bahwasanya PDIP itu ya, tanpa Bapak Joko Widodo 2014-2019 ya, PDIP ini adalah partai yang mengalami keterpurukan. Kan begitu. Kita bisa lihat bagaimana signifikannya perolehan suara ketika Bapak Joko Widodo ya diusung oleh PDIP karena figur loh Bapak, karena figur ya. Nah, Bapak udah bisa lihat sendiri
ya 2 kali mencalonkan diri Ibu Megawati 2004, 2009. Kalau nggak salah 2009 sama Bapak kan? 2004, 2009 dia tidak berhasil memikat sebagian besar hati masyarakat. Gagal Bapak, kan begitu. Karena apa? Masyarakat juga sudah menilai bagaimana kinerjanya ketika pertama kali PDIP bangkit di tahun 97-98, itu masa keemasannya. Ya, masyarakat waktu itu menaruh harapannya kepada seorang Megawati sebagai kepada sebuah partai yang menjadi tumpuan hati masyarakat pada waktu itu. Tapi ternyata ketika sudah berkuasa, ketika sudah mendapatkan jabatan, ketika sudah mendapatkan power, kan begitu, ternyata melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Nah, itulah yang membuahkan kegagalan pada tahun 2004 dan 2009. Kan begitu. Kita akui 2007, 97-98 perolehan suaranya sangat signifikan PDIP. PDIP nomor 1 ya. Kalau nggak salah nomor 2 PKB waktu itu ya. Jadi itu mempengaruhi 2004 ya, semakin turun perolehan suara PDIP. 2009 makin turun lagi. Maka 2014 ya, waktu itu PDIP itu harus gambling antara mencalonkan Megawati atau calon yang baru. Nah, waktu itu bisa dikatakan Tuhan masih sayang kepada PDIP, sehingga muncullah sosok yang bernama Joko Widodo. Itu yang kalian usung ya, karena mata rakyat itu tertuju kepada beliau ya. Dilihat bagaimana kinerjanya, bagaimana komitmennya, bagaimana ketegasannya, bagaimana hatinya, bagaimana totalitasnya di dalam memimpin bangsa ini. Kan begitu, sehingga makin lama makin naik. 2014 suaranya PDIP, 2019 juga naik, 2024 masih diuntungkan dengan sosok PDIP, sosoknya Bapak Joko Widodo. Sehingga ya, walaupun ingat ya, walaupun PDIP ranking 1, tapi penurunan jumlah kursi di DPR ya, di DPR RI itu sangat merosot tajam. Kehilangan 18 kursi. Itu menjadi parameter betapa rakyat sebetulnya sudah banyak yang beralih dari PDIP. Mereka mengikut kemana? Bapak Jokowi. Kan begitu. Banyak mungkin rakyat sudah tidak respect lagi dengan apa yang dilakukan PDIP terhadap Bapak Joko Widodo. Serangan-serangan menjelang Pilpres, fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan, direndahkan serendah-rendahnya Bapak Joko Widodo. Tapi beliau diam saja. Akhirnya apa? Ya, berbaliklah itu. Meskipun juara 1, ranking 1 di DPR, tapi PDIP memperoleh kursi, ya, itu minus 18 kursi. Sementara oleh karena Bapak Joko Widodo ada di KIM, perolehan suara Bapak naik kan, Golkar juga naik kan. Setelah itu banyak partai-partai yang naik suaranya, kan begitu. Jadi kalau bisa dikatakan Bapak, aduh ya, kalau Bapak lebih mengutamakan Megawati daripada Bapak Joko Widodo, salah besar. Tapi mudah-mudahan ini pikiranku salah ya. Aku sudah bilang sama kalian, ini bukanlah fakta yang sesungguhnya, ini bukanlah situasi yang sesungguhnya, dan aku tidak menerima input dari manapun ya. Aku hanya menimbang-nimbang dan juga berpikir di dalam hati, gitu loh. Ya, itu kalau bicara tentang histori, ya. Jadi untuk kedepannya pun Bapak, jujur ku bilang ya, kalau Bapak masih bertahan ya, menjaga keharmonisan antara Bapak dengan Bapak Joko Widodo, jujur ku bilang Bapak, kalian berdua itu akan bisa menjadi playmaker di tahun 2029. Betul. Dan saya yakin ya, Bapak Joko Widodo juga tidak akan pernah terlalu berambisi ya untuk memajukan anaknya untuk head to head bersama dengan Bapak. Ya, nggak tahu entah kenapa gitu, aku punya perasaan seperti itu, aku punya feeling seperti itu, gitu. Nah, mungkin ini Bapak Prabowo ya mungkin dapat input gitu, entah dari internal partainya ataupun juga input daripada
pengurus-pengurus partai lainnya, ya begitu, tokoh-tokoh partai dari partai lainnya, ya, sehingga ada yang menjanjikan bahwasanya Bapak Prabowo ketika bisa gandeng dua lagi di tahun 2029 dengan Megawati, ya, Gerindra dengan PDIP, maka akan bisa merebut hati masyarakat, akan bisa memenangkan kembali kontestasi di Pilpres. Belum tentu, Bapak, segala kemungkinan bisa terjadi. Karena apa? Udah dicoba kan 2029. Ya katakanlah nanti, kita nggak tahu, ya mungkin Ibu Megawati dari segi umur dia nggak akan mungkin maju, mungkin dia akan majukan anaknya, ya kalau nggak Puan Maharani atau Prananda, kan begitu. Bisa saja dong Prabowo Puan atau Prabowo Prananda, kan begitu. Nggak ada masalah sih, nggak ada masalah, kan begitu, ya. Ya tinggal nanti Bapak Gibran ya mencarilah siapa cawapresnya. Padahal kalau misalnya masih terpelihara hubungan Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Ini Bapak Joko Widodo, jujur Bapak, aku bilang sama Bapaknya, walaupun pendukungnya bukan kader partai, ingat itu ya Bapak ya, tetapi dukungan masyarakat terhadap Bapak Joko Widodo masih besar. Masih besar. Aku bilang sama kalian ya, aku bukan buzzer siapapun. Bukan buzzernya Jokowi, bukan buzzernya Prabowo, bukan buzzernya Gibran Rakabuming Raka. Jadi aku bebas berbicara. Bebas, aku bebas berbicara. Ya, walaupun aku di dalam YouTube Nusantara dan aku salah satu pendiri YouTube Nusantara, ya, tidak terikat, ya, tidak terikat dengan kawan-kawan yang lainnya. Bebas kita semuanya. Begitu loh. Tidak ada yang ngatur-ngatur kita mau bikin konten apa. Kalau misalnya Opung Parabelak diatur-atur, biar tahu kalian, mungkin aku sudah dapat WA, contoh dari timnya Bapak Prabowo. Opung Parabelak, tolong jangan bicara apa-apa, kan begitu. Dari Bapak Jokowi, Opung Parabelak, tolong jangan bicara apa-apa, kan begitu. Dari misalnya Gibran, Opung Parabelak, jangan bicara apa-apa, ya. Sekarang aku nggak ada keterikatan, karena aku bukan buzzer mereka, makanya aku bicara dari hatiku yang paling dalam. Kan begitu. Jadi masa depan, kalau aku katakan Pak, masa depan Bapak bersama dengan Megawati nantinya, ya, itu Bapak tidak bisa jamin juga kan, Golkar tetap berada di dalam barisan Bapak kan. Bapak juga tidak bisa jamin, ya, Nasdem juga berada di barisan Bapak kan. Bapak juga tidak bisa jamin PKB tetap di dalam barisan Bapak. Iya kan begitu. Kita nggak tahu Pak. 2 kali Bapak coba tanpa Jokowi, 2 kali kalah. Tapi ketika ada kolaborasi antara Bapak dengan Bapak Joko Widodo, apa sih yang nggak bisa? Tapi ya terserah ya. Ini pikiranku ya, hasil dari pikiran. Kalau Bapak misalnya contohnya Bapak mau cari teman baru, ya untuk lebih memperkuat posisi Bapak nggak masalah, sah-sah saja. Itu dari segi PDIP-nya. Nah sekarang aku mau ngambil dari sisi ya Anies Baswedan. Aduh. Kenapa Pak? Karena suaranya lebih besar daripada suaranya Ganjar. Maka Bapak berusaha merangkul orang-orangnya Anies Baswedan. Pak, jujur ku bilang Pak, Anies Baswedan 2029 susah. Ya, susah Pak, karena gini, yang jadi pertanyaannya, siapa sih yang berani lawan Bapak Prabowo? Kan begitu. Orang kan bakalan begitu gitu kan. Jadi kalau bisa dikatakan Anies Baswedan, kalau di sini Bapak Prabowo, di sini misalnya contohnya Gibran, di sini Anies Baswedan. Itu yang pertama. Baru kedua Pak, bohirnya Pak udah ditangkap. Yang mana? Ya itu. Opung jangan fitnah, bukan bohir itu. Ya kalau bukan bohir, kenapa pesawatnya dipakai kemarin waktu kampanye? Alah. Bohir ini kan nggak berbicara harus triliunan, dipakai aja barang kita contohnya, nggak kita minta uang jasanya, udah bohir itu. Kan begitu. Kalau Anies nanti akan bekerja keras Pak, cari dukungan dari partai. Nggak punya partai dia. Partai apa? Partai Perubahan. Nggak ada nama dia di Partai Perubahan. Partai apa yang baru-baru ini? Yang apa? Lupa pula ini. Kayak gitulah partai-partai kecil ini agak lupa.
Yang oranye itu ormas ya, ormas ya. Ormas rakyat ya, apa nggak tahu lagu itu ya. Jadi gitu dia. Anies Baswedan Pak, secara histori berapa kali dia mengecewakan Bapak. Yang ya kemarin dia ya Bapak dukung dia di pilkada, Bapak dukung, Bapak modali, Bapak berikan apa yang sebetulnya memang bisa dikatakan bukan jumlahnya kecil kan begitu. Tapi ujung-ujungnya apa Pak? Bapak dikasih nilai 11 dari 100. Bayangkan. Aku tidak ingin memprovokasi dan aku tidak ingin ya ingat ini disclaimer ya, aku tidak ingin memperkeruh suasana, tidak ya. Tapi Bapak harus bisa menimbang-nimbang Pak. Siapa yang harus Bapak rangkul? Kan begitu ya. Coba bayangkan Pak. Sedangkan masa lalunya juga si Anies Baswedan ini Pak udah gelap. Gelap. Pilpres kalah, pilkada nggak laku. Apa lagi mau diharapkan Anies Baswedan nantinya 2029? Opung Parabela, jangan kau mendahului Tuhan. Aku tidak mendahului Tuhan, ya. Karena apa? Nanti 2029, jujur ku bilang sama kalian, ya. Tokoh-tokoh yang akan maju berperang bertempur di 2029 itu ada Bapak Prabowo, ada Puan Maharani, ada AHY, ada juga siapa namanya Gibran Rakabuming Raka. Kan begitu. Sudah pasti ada yang mendukung PSI. Kan begitu. Nah, bagaimana dengan Anies Baswedan? Ini pengalaman-pengalaman dari partai-partai sebelumnya, ya. Partai sebelumnya akan melihat, ya, kalau para pendukung Ganjar sudah pasti kalau misalnya katakanlah skenarionya, ini skenarionya ya. Katakanlah Prabowo dengan Puan Maharani, ya, calon nomor urut 1. Calon nomor 2, ya, Bapak Gibran dengan AHY. Misalnya. Kan begitu. Nomor urut 3, Anies Baswedan bersama katakanlah dengan Tom Lembong. Kita katakanlah dulu Tom Lembong. Ya kan begitu. Ya, ini mereka akan ukur kekuatan gitu loh. Ya, partai-partai pun juga akan melihat kemungkinan mana yang akan bisa memenangkan pilpres, kan begitu. Bapak Prabowo sudah punya kemungkinan besar ya untuk memenangkan pilpres karena apa? Sudah terbukti Anies Baswedan. Sedangkan untuk pilkada saja pun dia ditinggalkan. Itu dia ya. Tapi ini hanya ini cuman bisa dikatakan opini liar yang berkembang di dalam pikiranku ya. Aku tidak sedang ya mempengaruhi pikiran kalian, tidak ya. Dan juga begini ya, kalau bisa ku katakan ya, kalau memang ini yang terjadi bahwasanya Bapak Prabowo cari teman baru lah, ingin membentuk kekuatan yang lebih besar kah, kan begitu. Tapi kalau ini ku lihat ya, ini akan sangat menguntungkan ya bagi Bapak Joko Widodo dan juga bagi PSI. Aku nggak bicara Perindo ya. Aku nggak bicara Partai Bulan Bintang, apalagi Partai Umat, tidak. Kalian bisa cek ya, Opung Parbelak tidak pernah mempunyai kartu KTA Partai PSI, tidak ya. Tapi aku berbicara dari alam pikiranku sendiri ya. Ini sangat menguntungkan karena apa ya? Karena 2029 ya itu sudah bisa ditentukan mulai dari sekarang. Itu dia ya. Jadi para pendukung-pendukung ya oke lah ya, oke ya. Untuk 2029 katakanlah, nggak usah dulu kita bicara tentang pilpres. Tidak bicara tentang pilpres ya. Kita bicara tentang pileg ya, pemilihan legislatif ya. Akan makin banyak orang-orang yang akan mendukung PSI. Karena apa? Ada Bapak Joko Widodo. Karena apa? Ya, saat ini para pendukung Bapak Joko Widodo dan orang-orang yang simpati kepada Bapak Joko Widodo berpikir bahwasanya Bapak Joko Widodo saat ini sedang ditinggalkan. Maaf ya. Aku tidak sedang mendalami alam pikiran yang ada di atas ya. Karena apa? Ya, mungkin Bapak Prabowo, Megawati, Joko Widodo itu berpikiran secara bagaimana elit berpikir, kan begitu, ya. Tapi kalau kami di akar rumput ini, ya,
ini memiliki penilaian dan juga pertimbangan yang sederhana. Gitu loh. Kami nggak peduli Bapak Prabowo mau sama siapa nantinya, Bapak Prabowo akan melakukan ini, Bapak Prabowo ini hanya sebagai trik lah, nggak peduli. Kan begitu. Yang diperdulikan itu, apalagi kami kalangan bawah ini, ya, apalagi kami di grassroots ini, ya, siapa yang perlu didukung dan siapa yang mampu untuk membawa bangsa ini lebih baik. Begitu, apalagi Bapak Joko Widodo sudah punya pengalaman, toh, kan begitu, ya. Ini sangat menguntungkan karena apa? Di sini posisinya Bapak Joko Widodo seolah-olah ditinggalkan. Nah, para pendukung Bapak Joko Widodo ini, ya, ini yang tadinya hanya separuh hati, maka banyak yang akan full untuk mendukung apapun langkah-langkah yang akan dilakukan Bapak Joko Widodo. Sangat menguntungkan, tapi ini ya, ini hanya skenario di alam pikiranku saja ya. Tapi kalau kemungkinan yang berikutnya itu bisa jadi, bisa jadi. Memang pure ini dari hatinya Bapak Prabowo ya, ingin merangkul semua elemen, kan begitu, merangkul PDIP, merangkul juga para pendukungnya Anies Baswedan, kan begitu ya, supaya apa? Supaya pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan aman. Tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi keributan, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi demo-demo. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Prabowo bisa jamin mereka bisa anteng dalam satu barisan, kami dukung. Kami dukung langkah Bapak Prabowo. Kami akan dukung terus Bapak, kan begitu. Tapi yang penting mereka jangan cari gara-gara lagi, ya. Jangan lagi menimbulkan huru-hara lagi, ya, entah ijazah palsu kah itu, entah pemakzulan kah itu, entah apapun itu, yang sangat menguras energi, ya, daripada masyarakat dan juga menguras energi dari pekerjaan para penegak hukum, ya, walaupun mereka digaji memang untuk itu. Tapi ini kan tensinya sudah sangat tinggi, ya kan begitu kan Bapak, ya. Jadi Opung Parbelak berbicara saat ini bukan karena benci kepada Bapak, bukan karena benci kepada PDIP, bukan karena benci kepada Anies Baswedan. Tapi ini berbicara ya mewakili suara-suara di akar rumput. Ini suara di akar rumput Bapak, ya. Banyak yang bersuara. Kenapa Bapak Prabowo meninggalkan Bapak Joko Widodo? Mungkin saja situasinya tidak seperti itu. Tapi pemikiran atau mindset daripada orang-orang di grassroots ini terlalu dangkal untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh kalangan elit. Itu dia, ya. Apalagi Bapak Joko Widodo diam-diam baik, kan? Itu dia ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Apapun ceritanya, ya kami mendukung apapun yang Bapak lakukan sebagai seorang presiden, ya. Kalau bicara bagaimana sikap Bapak di dalam berpolitik, itu terserah, itu urusan Bapak, kan begitu. Yang penting tugas kami sebagai anak bangsa memastikan perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran itu bisa tuntas sampai 2029. Nah, kalau ada pertarungan baru lagi, nantilah kita bicarakan ya, Pak. Inilah suara kami yang sayang terhadap negeri ini. Jujur loh, Pak. Ya, kami lebih sayang sama Bapak dibandingkan sama si Hasto. Kami sayang sama Bapak dibandingkan daripada Tom Lembong. Tapi ternyata Bapak lebih sayang sama si Hasto, sama si Tom Lembong daripada sama kami. Yang 58%, Bapak. 58%. 90 juta sekian. Tapi itu mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan semua, ingat ku bilang sama kalian. Mudah-mudahan semua perkataanku itu salah. Mudah-mudahan semua pikiran-pikiranku itu salah. Mudah-mudahan asumsi, opini, dan juga pradugaku itu salah. Apa yang benar? Yang benar adalah Bapak Prabowo yang merangkul semuanya tetap dalam satu barisan untuk membawa bangsa ini kepada kemajuan. Karena di depan ada tantangan yang lebih besar lagi. Karena di depan ada ya blok yang memang harus kita geser ya dengan kekuatan yang penuh.
Ya, kalau misalnya kita terlalu menguras energi, menguras waktu hanya untuk meributi masalah-masalah yang sebetulnya nggak penting untuk diributkan, ya, lebih baiklah kita kerahkan tenaga, kerahkan kekuatan untuk lebih maju lagi di dalam bangsa ini. Setuju, setuju. Kita dukung, ya, kita dukung, dengan kekuatan penuh. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelag. Salam NKRI, NKRI harga mati.